Beberapa hari ini kita disuguhi tayangan-tayangan yang mempertontonkan tentang jalannya demo yang akhirnya berlangsung anarkis, penjarahan, baik itu ke kantor-kantor instansi, misalnya gedung DPRD, maupun yang semalam kita lihat itu penjarahan ke rumah anggota DPR, ada Sahroni, ada Uya Kuya, ada Eko Patrio, ada bahkan rumah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pun tak luput dari penjarahan. Melihat kondisi seperti itu, apakah hal itu bisa dibenarkan? Kita bahas langsung semuanya di sini, dan ini juga merupakan pendapat pribadi saya. Apakah hal-hal seperti penjarahan, anarkis itu bisa dibenarkan? Apakah itu nggak menentang, nggak melawan undang-undang? Oke, demo adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang ya. Tiap warga negara berhak untuk mengeluarkan, menyampaikan aspirasinya. Tapi ingat, hak itu harus dijalankan dengan cara yang tertib dan sesuai dengan aturan ya. Begitu aksi berubah menjadi anarkis dan berujung ke penjarahan, itu bukan lagi memperjuangkan aspirasi, melainkan itu sudah menjadi sebuah tindak pidana. Jadi penjarahan, apapun alasannya, tidak pernah bisa dibenarkan. Dari sisi hukum ini jelas pelanggaran ya. Kemudian dari sisi moral ini juga merugikan banyak orang ya. Bukan hanya misalnya anggota DPR itu sendiri yang dirugikan, tetapi mungkin ada keluarga, kemudian ada tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar itu juga bakalan merasa dirugikan. Jadi bukan hanya uh, orang yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan, tapi ini juga menyangkut masyarakat luas, karena kerugian material maupun non material pada akhirnya juga berdampak balik ke rakyat ya. Jadi kita boleh marah, kita boleh kecewa, boleh tidak setuju dengan kebijakan, tapi ingat, menyampaikan aspirasi itu ada jalurnya. Aksi anarkis dan penjarahan itu hanya akan memperburuk keadaan, membuat keresahan, kemudian juga itu memperlemah perjuangan itu sendiri. Jadi ingat, suara kita itu akan lebih kuat jika disampaikan dengan cara yang benar ya, bukan dengan menghancurkan atau bahkan merampas hak orang lain. Jadi penjarahan kalau menurut saya dari sisi manapun itu tidak dibenarkan, bahkan itu merupakan tindakan melawan hukum. Jadi semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Mari sama-sama menjadi masyarakat yang kritis tapi tetap bijak dan taat hukum, karena perubahan yang sejati hanya bisa lahir dari cara yang benar, bukan dengan cara yang saling merugikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah penjarahan bisa disebut juga sebagai bagian dari perjuangan, atau justru itu mencederai perjuangan itu sendiri? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar.